Baik, saya mulai ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah aplikasi komputer untuk membahas materi pertemuan kelima ya tentang cara menyajikan tabel. Nah, adapun yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana mendefinisikan ya bentuk-bentuk output, memahami dan mengartikan output hasil pengolahan data, menyajikan data dalam bentuk tabel, basic table, general table, multiple response table, bar chart, line chart, ya, pie chart, histogram, dan lain sebagainya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel, pembuatan output dan interpretasi output, pembuatan chart dan tabel analisis. Nah, tabel adalah salah satu output statistik deskriptif yang sering digunakan dalam praktek. Selain karena praktis, ya, tampilan tabel juga mempunyai keunggulan jika yang akan diinformasikan adalah perpaduan dua data atau lebih, ya. Jadi itu kegunaan tabel ya atau definisi dari tabel. Nah, nanti kan ketika kalian membuat skripsi juga dituntut untuk menyajikan data-data dalam bentuk tabel. Nah, tujuannya apa? Untuk mempermudah pembaca ya membaca secara singkat mengenai deskripsi data yang akan ditampilkan. Nah, jadi kalau kita nanti menyusun skripsi, menampilkan tabel, isi-isi data yang ada di dalam tabel itu tidak perlu dijelaskan terlalu banyak, cukup substansi yang fundamentalnya saja. Karena tujuan dari tabel itu adalah untuk mempermudah pembaca ya mengetahui informasi yang tersirat dalam tabel tersebut. Jadi tidak menjelaskan ulang isi tabel. Nah, SPSS itu mempunyai fasilitas menu tables dalam pembuatan berbagai jenis tabel dari yang sederhana atau basic ya sampai ke yang kompleks atau multiple response. Nah, fasilitas pembuatan tabel pada SPSS baik semua versi ya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama custom table, ya, custom tables. Kemudian yang kedua itu multiple response. Nah, pada custom table, tabel-tabel yang diinginkan bisa dibuat sesuai keinginan atau customize. Proses kerjanya adalah membuat kerangka tabel terlebih dahulu, memasukkan variabel-variabel yang relevan menggunakan fasilitas click and drag. Jadi hanya cukup click and drag. Ya. Kemudian disebut tabel sederhana. Ini untuk membuat tabel sederhana ya. Disebut tabel sederhana karena jumlah variabel adalah minimum yakni 2 variabel. Ya. Satu untuk baris dan satu untuk kolom ya. Cara untuk melakukan analyze-nya atau membuat tabelnya ya, analyze, tabel, custom table. Oke, sekarang kita langsung masuk ke latihan. Silahkan buka ininya ya. Harusnya memang susah ya kalau lewat online ini harus dua komputer ya. Jadi diperhatikan aja lah dulu ya. Kalau yang pakai HP, kebetulan pakai HP, kemudian pakai laptop ya boleh langsung dipraktekkan. Tetapi yang di dalam ya satu komputer ya di Zoom dan sebagainya ya kalau misalnya tidak masalah ya sering bisa minimize bolak-balik ya balik ke SPSS-nya kemudian lihat lagi sambil lihat Zoom-nya ya itu enggak masalah sambil jalan ya. Nah, ini saya akan buka tadi sudah saya install ya untuk SPSS versi 25. Nah, ini ya yang ini ya. Yang dibuka hati-hati ini kelihatan ya. Kelihatan nggak ini? Nah, ini kan ada IBM ini ya di start IBM SPSS Statistik 25 ya. Nah, jangan yang di license ya, yang di atas saja nih, yang paling atas. IBM SPSS Statistik 25 ya. Jadi SPSS itu kepanjangan dari Statistical Product and Service Solution ya. Sebelumnya itu singkatannya Statistical Package for the Social Science. Ya, itu dulu ya. Sekarang sudah jadi Statistical Product and Service Solution. Nah, sekarang kita buka ya.
Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh ya antara versi yang terbaru dengan versi sebelumnya, sama saja. Kalau yang versi 26 setahu saya itu portable ya. Nah, seperti ini kan ada yang muncul-muncul seperti ini ditutup saja ya. Nah, ini kan ada masalah nih. Nah, ada masalah. Coba dilihat di sini kan. Nah, ini nanti diabaikan saja sementara ya. Diabaikan saja. Langsung saja menuju ke input datanya. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Ini kalau kalian save, ini kan bisa di-save nih. Setiap kita membuat data ini bisa disimpan. Nah, kalau misalnya dibuka kembali yang muncul hanya outputnya saja. Nah, yang penting itu ialah datanya ya. Bentar ya, ini mungkin karena apa instalasinya. Ini kebetulan baru ini kan minta di save ya, ini dinolkan saja. Ini tidak muncul ya banyak menunya. Nah, ini contoh yang kalau ada mungkin kesalahan dalam proses instalasi dia munculnya seperti itu. Sebentar saya betulkan dulu. Nah, jadi silahkan ya kalau mau coba ini kalian masuk ke variable view ya, masuk ke variable view. Ini dibuat dua variabel ya untuk custom table ya, untuk custom table. Nah, di sini ada status dan bidang. Ya, untuk tipenya string, width-nya 8, desimalnya 0. Nah, kalau misalnya berat badan misalnya kan berat badan itu misalnya 78,70 ya. 78,70. Nah, itu berarti desimalnya itu gunakan yang 2 ya. Bentar ini kok nggak muncul. Nah, kalau misalnya hanya tinggi tinggi badan, misalnya 170 cm, berarti desimalnya cukup dinolkan saja. Kalau desimalnya dijadikan 1, maka nanti nilainya 170,0 ya. Kalau desimalnya 2, 170,2 ya. Nah, kemudian untuk labelnya, ya labelnya itu status karyawan. Untuk status itu buatlah status karyawan. Karena kalau di variabel yang kita buat di variable view pada bagian name itu hanya cukup singkat saja, tidak bisa terlalu panjang ya di atau menggunakan spasi ya, dia tidak bisa. Jadi hanya cukup satu suku kata saja. Nah, sedangkan di label, nah informasi tambahan yang panjang itu bisa ditambahkan di label ya. Kemudian untuk bidang yaitu bidang kerja ya, untuk bidang nih labelnya bidang kerja. Nah, values-nya itu values-nya itu nih ya, untuk yang status, ya untuk status itu values-nya ada dua, satu menikah, dua belum menikah. Ya, satu menikah, dua belum menikah. Kemudian untuk bidang, ya untuk bidang, udah paham ya cara memasukkan ini ya, memasukkan apa namanya nih values-nya ya. Satu menikah, dua belum menikah. Kemudian untuk yang bidang itu satu marketing, ya satu marketing, dua akuntansi, tiga umum, empat produksi, ya empat produksi. Nah, ini SPSS saya ini ada kesalahan menginstal nih, makanya dia tidak muncul seperti ini ya, tidak muncul lengkap. Nah, itu ini harusnya dia muncul ya. Oke, kita buatkan saja dia jadi trial nih.
Oh, salah ya. Tadi kan belum di ini ya, belum di copy ya yang ininya ya, D-nya itu ya. Mana nih? Ini crack-nya kan belum di copy ya. Mudah-mudahan bisa dibuka nih ya. Kalau nanti masih nggak bisa, saya buat ini nanti apa? Nah, ini ya. Tuh ya, udah muncul semuanya. Nah, kalau seperti ini artinya datanya sudah benar ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi memang pastikan ya tadi saat saya menginstal itu sempat terjadi update Windows ya. Jadi sempat restart. Nah, jadi nanti kita lihat di sininya ya. Di crack-nya itu jangan sampai lupa ini. Ini yang harus dimasukkan. Baik di 19, 22. Kalau di 19 kan ada beberapa file itu. Nah, ada beberapa file tidak hanya ini ya. Nah, itu 3 atau 4, 4 ya. 4 file itu ya sama dikopikan saja ini ke C ya, ke C. Program filesnya mau pakai yang mana? Kalau yang 86 kan 32 bit, yang ini 64 ya. Kemudian lihat di folder IBM, ini folder IBM, kemudian SPSS, statistik 25 ya, tergantung versi ya. Kalau 19 19, 22 22, 23 23. Nah, ini contohnya 25. Nah, kopikan saja di sini ya, di luar ya, atau di folder 25. Kalau dia minta replace ya, klik replace ya, jangan di skip ya. Nah, sehingga muncullah dia seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kembali ya, status bidang. Nah, sebenarnya kalau kita buat ini ya, ininya ya, tuh 5411 days. Nah, masih lama kan. Jadi kalau kita buat ini sebenarnya tidak terlalu lama untuk membuat apa namanya variabel view di SPSS nih. Saya coba ya. Di situ ada status bidang ya. Ini kelihatan nggak? Kalau misalnya nggak kelihatan, balas di chat ya. Kalau ada hal-hal yang nggak kelihatan di share screen yang saya bagikan, nanti diinfokan saja melalui chat. Karena fasilitas untuk mic-nya sementara saya ini kan ya, saya nonaktifkan. Nanti saat sesi pertanyaan nanti saya buka. Oke, langsung saja nih kita lanjut ya. Di sini status bidang ya, dibuat saja status di variable view ya, kita buat saja cepat ini status bidang ya. Nah, jadi memang tidak terlalu susah sih ya, desimal 0 ya. 0 ya. Kok ada ketekan sih. Label status apa tadi itu? Status karyawan bidang kerja ya. Status karyawan ya. Enter bidang kerja. Nah, kalau ini nggak bisa pakai spasi ya, misalnya nih status karyawan. Nggak bisa dia ya. Nah, nggak bisa. Jadi hanya satu saja. Satu suku kata. Kemudian values-nya tadi ya diklik yang tanda titik-titik 3 ini ya. Ya, kemarin kan juga sudah dijelaskan kan di video ya. Values 1 menikah ya, menikah. Add 2 belum menikah. Add oke ya. Nah, jadi tidak terlalu susah kan. Marketing akuntansi umum produksi. Marketing nggak bisa panjang-panjang ya. Salah ya, satu ya. Marketing akuntansi umum, pakai tab-tab saja ya. Kan di bawah, di atas caps lock kan ada tab. Nah, pakai tab saja untuk berpindah secara cepat. Add 4 produksi ya. Add
Oke, ya. Langsung sudah dibuat ini. Ininya kita buat nih ya. Di sini kan nominal ya, nominal. Nah, kita buat nominal. Nih, nominal ya. Kalau dia berupa nama itu masukkan saja ya angka ya, nominal ya. Kalau dia berjenjang ordinal. Ordinal tuh misalnya ya bisa seperti ini juga ordinal juga bisa ya. Sebenarnya tidak terlalu kaku ya, mau dia scale, ordinal, nominal. Nah, sepanjang kalau misalnya untuk menganalisis data berupa angka, nah itu wajib pakai scale ya. Kalau isinya angka, angka tuh misalnya tadi berat badan atau persepsi juga bisa ya. Kalau ordinal itu kan misalnya sangat dingin, dingin, kurang dingin ya, atau sangat setuju, kurang setuju. Jadi bertingkat ya. Kalau nominal nih misalnya nama, jadi hanya berupa penyebutan ya. Nah, kita ikuti saja dulu, ini nominal, missingnya abaikan, kolomnya abaikan, line ini bebas, mau rata kiri, tengah, atau kanan ya, bebas. Dalam contoh ini saya buat sajalah center ya, center. Nah, kemudian pindah ke data view, nah masukkan yang ini tadi ya. Nah, itu kan menikah, belum menikah ya, masukkan saja pakai angka saja ya. Jadi tidak perlu apa namanya ditulis menikah lagi karena kan sudah kita definisikan satu untuk menikah, dua untuk belum menikah ya. Untuk yang bidang marketing satu ya, dua akuntansi, tiga umum, empat produksi. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Satu ya. Nah, kalau tidak muncul seperti ini kan kemarin sudah dijelaskan juga pilih view, values label, centangnya diaktifkan ya. Maka muncul. Kalau dihilangkan lagi dia muncul angka saja. Satu, dua gitu kan. Yang ini satu, dua, tiga, empat gitu ya. Karena kan ini ya. Nih. Nah, ini ya marketing akuntansi umum. Jadi angka-angka saja. Nah, tapi supaya dia didefinisikan, views, values label, centangnya diaktifkan sehingga muncul ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai ke bawah, 12, 11, 22, 11, 22, 121, 10, 221. Jadi kalau misalnya ini kan makin lama makin banyak data yang diinput ya. Nah, apalagi di yang sebelum-sebelumnya, yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, nah harusnya memang nggak sampai berapa jam itu udah harus selesai ya. Karena kan cukup mudah sekali nih. 2, 1, 1 nih sebentar aja udah selesai ininya ya. Analisisnya gampang. Kemudian nomor 5, 6, 7 ya. Akuntansi itu 2, 2, 3, 1. Nah, 2, 3, 1 ya. 8, 2, 2, 2, 2, 3, 1. 2, 2, 3, 1 ya. 2, 2, 3, 1 ya. Kalau pakai HP lebih cepat jadinya kan dia bisa sambil lihat yang di bagian PowerPoint, satunya lagi di SPSS. Kemudian 4, 1, 2, 1. 4, 1, 2, 1 ya. 4, 1, 2, 1 dah selesai ini ya. Langsung analisis ya. Untuk membuat custom table ya pakai custom table ya, tables. Ini ya. Menu analyze table, custom table ya. Analyze table, custom table. Kita coba analyze table, custom table. Oke kan? Ya. Nah, di sini lihat ininya. Nah, ada kolom, ada ini ya, ada baris ya, kolom, rows. Kolom tuh kolom untuk vertikal, rows-nya itu horizontal untuk baris ya. Caranya cukup klik and drag saja, bidang kerja, klik tahan, drag ke kolom ya. Ini bidang kerja, klik tahan, drag ke kolom. Ya kan, muncul seperti ini. Konnya itu apa? Nanti kon tuh bisa diisi, misalnya kan ada satuan ya. Jumlah orang berarti orang, kalau misalnya rupiah, rupiah gitu ya. Kemudian lanjut lagi.
Nah, status karyawan klik tahan drag bawa ke rows ya. Nih, status klik tahan drag bawa ke rows. Ya, tuh jadi muncul seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal oke kan saja nih. Ya, nah tinggal oke kan saja. Nah, muncullah seperti ini ya. Ini kalau misalnya udah ditugaskan ya udah jadi satu nih. Inilah yang diupload kan. Kalau datanya ini output, ini input ya. Jadi ini input. Coba saya save as ya, save as di dokumen nih. Latihan 5 input, tandai aja. Ya, save. Ya kan? Latihan ini output ya. Di save as nih. Latihan 5 output. Save ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita buka My Document. Oh, nggak muncul. Tadi sempat saya ini kan ya. Sebentar. Nggak muncul ya, saya ulang sedikit. Nah, jadi tadi udah seperti ini ya. Bentar, kita lihat lagi. Nah, ini ya. Menikah, belum menikah tadi ya, kita masukkan di sini ya. 1 2 1 1 2 2 1 gitu ya. Cara ininya ya 2 1 2 2 1 2 gitu ya. Ini 1 2 3 4 ya. Kemudian di sini 2 ya. Kemudian di sini 3 1 gitu ya dan seterusnya ya sampai 1 nih. Nah, kalau dia muncul angka ya seperti kemarin sudah saya sampaikan values labelnya jangan lupa dicentang untuk memunculkan ya. Nah, kalau enggak dia akan muncul angka saja. Makanya values labelnya harus dicentang atau diaktifkan. Nah, kalau sudah tinggal kita pilih analyze ya. Saya hapus saja yang tadi ini ya, yang apa namanya outputnya saya hapus dulu. Nah, ini analyze custom table, custom table ya. Table custom table oke kan? Ini saya hapus saja dulu ya. Nah, caranya start bidang kerja klik tahan drag bawa ke kolom nih ya. Status karyawan klik tahan drag bawa ke rows. Jadi kalau kolom tuh ya kolom atau secara vertikal, kalau rows tuh baris secara horizontal ya. Di sini ya, bukan di sini ya. Di sini dia muncul tanda peringatan. Letakkan kursornya di dekat rows. Nah, muncullah seperti ini, oke kan saja. Nah, di sini ya. Nah, ini output pertama. Jadi output ini kalau misalnya dalam satu analisis mau memunculkan berapa output ya jangan ditutup atau disimpan, biarkan saja saat kita nanti melakukan analisis, berikutnya dia akan ke bawah dan seterusnya ya. Nah, ini saya simpan file latihannya dengan nama latihan 5 input. Nah, tipenya SAV itu berarti input. Nah, sekarang outputnya saya mau simpan juga ya. Outputnya kita simpan file save as input ya. Latihan 5 output ya. Ini udah ada nih. Ya, latihan saya buat latihan 5 output ya, save. Nah, nanti di sini di My Document kan ada 2 tuh ya. Nih, saya besarkan nih. Oke, nah, di sini ada latihan 5 input dan latihan 5 output. Kalau misalnya kalian tidak menyimpan data input ini, jadi kehilangan data ini ya. Nah, yang pasti itu yang penting tuh jangan sampai data ini hilang. Apalagi kalau nanti kan kalau kuesioner ya di bidang pemasaran atau SDM ini kan atau keuangan juga sama nanti ini kan berupa angka-angka itu sampai banyak kolom. Nah, kalau ininya hilang bingung kalian. Kalau output hilang enggak masalah. Kayak tadi contohnya ini nih terhapus nih, udah terhapus ya. Ya kan terhapus bisa dianalisis lagi dengan mudah. Nah, ya kan? Oke. Bisa muncul lagi. Tapi kalau inputnya hilang gimana mau menganalisisnya? Berarti harus buat ulang datanya. Kalau cuma 2 kolom tidak masalah, tapi kalau saat banyak, ya kan, sampai sini misalnya, sampai 15 variabel, nah itu kan pusing juga hilang data. Apalagi isinya kuesioner misalnya, atau data-data keuangan, diinput lagi satu-satu ya. Nah ini ya. Kemudian lanjutkan lagi.
Itu custom table. Nah, sekarang untuk ini ya, tambahan data lagi satu yang kuantitatif gaji. Nah, nih, tambah nih gaji Namrik ya. Gaji per bulan ini scale. Masukkan lagi, tambah gaji ya, gaji. Ya, ini Namrik saja tipenya. Ntar kita lihat dulu ininya. Nah, ini string aja ya. Ini karakternya ini paling maksimal 8 ya kalau kita tulis. Ini scale jangan lupa. Ini sebenarnya ini label itu nggak dimasukkan pun nggak masalah. Tapi untuk memperjelas masukkan saja ya. Gaji per bulan. Values-nya nggak ada ya, karena tidak ada opsi kayak menikah atau laki-laki perempuan ya, atau tadi rendah, tinggi atau usia muda. Nah ya, misalnya kan kalau di SDM kita pengen melihat kinerja antara usia tua, muda ya, atau apa namanya laki-laki, perempuan gitu ya, itu bisa ditambahkan di sini ya. Kemudian, nah itunya nonkan saja, bebas ininya ya, ini saya buat center saja. Ini tidak berpengaruh ya, ini hanya posisi data saja. Nah, ini gaji ya, masuk ya gaji. Gaji sekarang kita masukkan. Kalau dari Excel tinggal di copy paste saja ya, jadi bisa di copy paste. 2 juta setengah gitu ya. Ini contoh saja ya, saya buat acak aja ya, ini untuk contoh saja. 2 juta, tapi bolehlah dimasukkan sesuai ini ya. 2 juta, 2 juta 5, 3 juta ya. 2 juta 500 ya. Nah, ini tadi ini desimalnya nolkan saja ya, karena kalau dia tidak dinolkan ada angka, dua angka di belakang koma atau satu angka di belakang koma tergantung desimal. Kecuali kalau misalnya tadi ada berat badan ya 70,550 ya, berarti dia di sini masukkanlah ininya desimalnya koma 2 ya, dua ya. Jadi ada dua angka di belakang koma. Ini saya contohkan nih, kalau misalnya saya masukkan dua angka di belakang koma ya, dia muncul koma 00. Nah, nanti di SPSS kalian tuh bisa titik, bisa koma ya. Jadi abaikan saja. Ini tadi belum diaktifkan ya. Oh, ininya ya. Ininya biarkan aja lah Namrik ya. Nah, ini jadi biarkan ininya kalau misalnya ya 78,50 ini kan berat badan nih. Nah, ininya desimalnya bentar ya. Titik ya. Nah, ya pakai titik, kalau tidak mau pakai koma, pakai titik ya. Nah, ini 78,50 itu berat badan. Nah, karena ini kita tidak mau menambahkan desimal, ya dinolkan saja desimalnya ya. 2.500.000, kemudian 2,5 juta, 2 juta dulu ya, 2.500.000. 2 juta, 2.500.000. Di enter saja supaya ke bawah. 3 juta, 4, 3,5, 2,5. Delapan tiga. Empat delapan. Oke, sedikit lagi. 31, 2, 3, 34. 31, 2, 3, 34.
Oke, ini udah jadi. Ya, ini disimpan aja, mau di-save, di-save, jangan save as ya, nanti buat file baru dia. Oke, ini kalau sudah lanjut lagi, ini udah semua. Sekarang kita lanjutkan lagi ya, masukkan gaji per bulan ke rows ya. Tapi bukan di rows yang di sini ya, tetapi di sebelah status karyawan. Di setelah status karyawan yang menikah belum menikah. Nah, nih, coba ya. Kita lakukan lagi analyze table ya, custom. Nah, ini ya, gaji ini ya, klik gaji, klik tahan bawa ke sebelahnya ya. Nah, itu sehingga muncul kotak di sebelah menikah dan belum menikah ya. Nih, tak bukan di sini ya. Bukan di sini, tapi nah itu muncul seperti itu. Ya, klik. Nah, klik gaji. Oke, ini sudah muncul. Kemudian oke kan. Ya, jadi sebelumnya itu kalau kita sudah melakukan membuat tabel yang sederhana tadi, ya, kalau setiap kita menambah variabel baru kita bisa masukkan kembali. Oke. Nah, ya, muncul custom table di sebelah ini. Ya, jadi tidak menghapus yang lama ya. Nah, kecuali kalau ditugaskan diminta upload file itu masing-masing. Jadi setiap 2 variabel kita buat, kita outputnya analisisnya kita simpan. Jadi setiap setiap ini kita simpan setiap hasil analisis enggak ya. Jadi bisa ini setiap kita lakukan analisis dia akan ke bawah terus. Nah, ini disimpan saja. Nah, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita menyimpan data output saja, kalau kita buka yang muncul hanya ini, ya, yang muncul hanya data output, data inputnya nggak ada. Nah, makanya kalau misalnya yang hati-hati itu data input, yang tadi saya jelaskan di awal, kalau inputnya hilang, nah itu buatnya banyak sekali. Ini kan hanya 3 kolom nih. Gimana kalau misalnya nanti di skripsi kalian kan 21 kolom, ke bawahnya tuh kan 100 responden atau 50 responden ya, atau 50 data keuangan perusahaan ya. Nah, itu kan kalau hilang susah kan, input lagi di awal. Tetapi kalau analyze gampang, analyze itu cuman gini aja dia. Regression, linear, centang 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 keluar, udah selesai. Sebenarnya program SPSS ini memudahkan kita untuk menghitung secara lebih cepat ya. Nah, jadi SPSS itu hanya menyajikan data saja, data hasil olahan. Sementara hasil data itu harus kita interpretasikan, ya kan? Misalnya acuannya kalau nilai SIK-nya berapa, maka dia lolos uji, gitu ya. Kalau nilainya sekian tidak lolos uji. Nah, itu. Jadi dia simple saja, tapi kalau dijelaskan panjang gitu kan. Nah, panjang nih kalau dijelaskan. Makanya tabel itu yaitu untuk mempermudah pembaca ya, untuk memahami. Kalau udah seperti ini kan gampang nih kan, yang menikah tuh untuk marketing gaji rata-ratanya sekian, untuk yang produksi yang sudah menikah ya rata-ratanya sekian ya, untuk yang produksi yang belum menikah itu enggak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan dijelaskan lagi berdasarkan tabel ini, nah dapat diketahui marketing misalnya kan dijelaskan semuanya tuh, akuntansi rata-rata. Nah, itu bukan deskripsi untuk menjelaskan tabel ya. Nah, karena di dalam tabel ini juga sudah apa namanya, sudah jelas mengungkapkan informasi. Ya paling yang bisa disoroti yang mana, yang paling tinggi yang mana untuk gaji per bulan, ya gaji per bulan rata-rata tuh yang paling tinggi itu di bagian produksi ya, untuk yang sudah menikah tuh bagian produksi, ya kan. Kalau yang belum menikah, untuk rata-rata gaji yang paling tinggi itu ada di bidang mana? Akuntansi gitu ya. Itu yang kita jelaskan mengenai tabel ini ya, yang paling dominan atau fundamental. Ini kita minimize lagi, lanjut lagi, apakah masih ada nih? Ini abaikan saja ya. Nah, kemudian di sini ada titles ya, nih titles. Di samping tabel tadi ada titles nih, kita lihat. Kita ulangi lagi ya. Bukan yang ini, yang input ya. Analyze table, custom table, oke. Ya, di sini kan ada table ya. Kalian jadi di tab table. Ini kan namanya tab nih. Tab table, tab details, tab test statistik option. Jadi nanti jangan salah-salah ya. Biasanya mahasiswa yang gini-gini aja nggak tahu nih kan. Ini kan statusnya nih ya. Statusnya ini menu ya, menu bar nih. Ini menu bar, ini properties.
Ya, di semua aplikasi kurang lebih sama ya. Ini menu bar, ini properties bar. Nah, ini kan canvas ataupun cell-nya ya. Di sini ada tab juga, ini namanya tab juga, ada tab data view, ada tab variable view. Ini untuk mendefinisikan variabel, ini untuk menginput data yang data view ya. Nah, lanjut lagi, mana nih? Ada pertanyaan nggak nih? Saya cek dulu chat. Apanya yang kurang mengerti nih? Sudah saya jelaskan ulang ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, kita lanjutkan lagi untuk memberikan titel tabel ya. Nah, jadi kita masukkan di sini titel tabel. Mana nih? Table, custom table, oke. Ya. Nah, di sini ada tab table, tab titles, tab statistik dan option ya. Nah, sekarang kita masuk ke tab title. Tab title itu ya untuk judul ya. Misalnya kalau ini judulnya apa nih? Komposisi gaji karyawan gitu ya. Nah, misalnya PT Vela, CV aja lah ya. Vela. Pik, kemudian komposisi gaji. Komposisi gaji karyawan tahun 2019 misalnya ya. Nah, captionnya misalnya sumbernya dari mana? Sumber CP 2019. Ya, oke. Nah, jadi dia kayak gitu nih, ada judul tabelnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. CP apalagi komposisi gaji karyawan tahun 2019. Jangan lupa nanti kalau menyusun skripsi juga ini diminta ya, harus jelas judul tabelnya atau titel tabelnya apa ya. Kemudian sumbernya juga harus jelas dari mana ya. Ini cara menulis ini ya. Nah, ini saya hapus lagi, saya ulang misalnya ya. Saya hapus, ulang lagi, analyze, table, custom table, oke, title ini ya. Nah, biasanya kan ada tabel, tambahkan lagi tabel. Tabel satu satu misalnya. Nah, itu ya, oke. Nah, ini ya. Dan seterusnya ya, kalau di bab 1 kan nanti kalau menulis skripsi kan ada tabel 11, 12, nanti tabel di 31 ya, atau 41 ya untuk pembahasan. Nah, ini udah boleh disimpan lagi ya. Nah, jadi nggak perlu satu-satu nguploadnya. Jadi cukup data input, ini inputnya, ini datanya, ini input datanya, ini outputnya. Udah di output itu ya ada banyak ya. Tadi ada latihan pertama, latihan kedua nih kan. Nah, dan seterusnya. Lanjut lagi ya. Sekarang kita ke multiple respon tabel ya. Nah, multiple respon tabel ini merupakan teknik penyajian tabel atas suatu respon jawaban yang dapat memunculkan lebih dari satu jawaban. Nah, contoh pertanyaan merek sampo dalam 1 bulan terakhir akan memberikan jawaban lebih dari satu merek. Hal ini berbeda dengan pertanyaan single respon. Single respon kan dia sedikit saja ya jawabannya ya. Nah, ini banyak nih. Nah, nanti silahkan ya kalian buat seperti ini ya, buat seperti ini. Di situ ada nama ya, 1, 2, 3, 4 ya, kerja, sikap. Nah, ini lebih lebih banyak lagi nih ya. Nah, nanti isinya dia seperti ini nih ya. Nah, Mbak kita coba lah dikit ya. Nama. Nah, ini nama variabel view-nya ya, nama 1, 2, 3, 4. Ini saya tutup ya. Yang ini tutup atau buat aja baru ya. Saya buat baru file new data variabel view nama ya, nama. Kemudian mana tadi? Nama 1, 2, 3, 4. Ini hapus saja nih. Nama 1,
2. Jadi dibuat aja ke bawah. Nanti yang di sebelah kanannya tinggal kita atur ulang ya. 3, 4. Kemudian kerja dan sikap. Nah, kerja, sikap. Oke, ya. Lihat lagi, cek. Ini scale juga tidak masalah ya. Width-nya 8. Ininya tipe numeric pun juga ini nanti kita cek lagi ya. Bulan 1, bulan 3 gitu ya. Kalau yang bulan itu ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bukan bulan lagi, bulan 4 ya. Bulan 4. Kemudian cek lagi. Kita lihat ininya. Ini isinya kan kerja itu statusnya ini ya, apa tuh pekerjaan ya, status pekerjaan. Nah, status pekerjaan. Pekerjaan lah ya, pekerjaan. Kemudian di situ sikap ya, pernyataan ya. Ini keterangan saja nih. Ini nama karyawan misalnya. Oke. Nah, kita lihat lagi di situ di values-nya itu non. Nah, yang ini sama aja ya, yang bulan 1 ya, perhatikan nih 2, 3, 4 itu pilihannya sama tuh. Ya. Pilihannya sama. 1 nih. Bentar kita lihat ininya. 1 Amigo. Amigo ya, 1 Amigo, 2 Bravo, Cherry, Delta, D ya. Elena, Farah, 6 ya. Berarti ada 6 opsi ya, ada 6 opsi. Nah, ada 6 opsi nih. Velius 1 Amigo ya. Ini ya, apa namanya? Contoh dalam kasus ini itu merek sampo ya, merek sampo atau sabun nih. Add 2 apa tadi itu? Nanti desimalnya jangan lupa di nol kan, kalau tidak dia muncul 1.00 ya. B tadi apa tadi? B Bravo Cherry Delta ya. Bravo at 3 Cherry Delta ya. Farah 5 Farah, bukan Farah Queen nih. 6 Elena. Oke. Nah ya. Tinggal di copy saja ke bawah ya. Nah, udah nih, copy aja ke bawah ya. Jadi untuk di bulan ya. Jadi ini tuh datanya itu ada data karyawan. Kita pengen ngelihat pemakaian sampo karyawan nih. Di bulan 1 si X pakai sampo apa saja, bulan kedua pakai apa saja. Nah, jadi untuk yang values-nya untuk yang 1 2 3 4 ini bulan ya. Bulan ke-1, bulan kedua ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan keempat ya. Pilihannya ada 6 merek sampo atau sabun atau produk apapun lah itu ya. Untuk 1 itu Amigo, Bravo, Cherry, Delta, Farah dan Elena ya. A B C D E F. Salah ini ya. Harusnya yang 5 ini ya. Oke, kita ulang ya. Ini kalau mau menghapusnya tinggal di delete saja ya, di remove. Ini di remove ya. 5 itu Elena ya. 5 itu Elena. Add 6F ya, 6F Farah ya. Oke, ini di oke, copy ya. Nih klik kanan saja, dekatkan kursornya di sini, copy, tinggal di paste saja. Paste, Ctrl V juga boleh ya. Oke, kita lihat. Nah, itu ya A B C D E F. Nah, oke ya. Kalau ada mau values lagi tambah lagi ya. Nah, sekarang kerja. Kalau kerja itu tadi ada
yang mana dia ini nih, wira swasta duluan atau ini ya? Oke, katakanlah nih wira swasta 1 ya, karyawan 1, wira swasta 2, 3 lain-lain ya. Karyawan 1 sama caranya, 1 karyawan, 2 wira swasta ya, atau usaha nih, wira swasta, 3 lain-lain ya, 3 lain-lain. Nah, oke. Itu 1.00 ya. Jangan lupa desimalnya dinolkan ya. 0,000. Nah, kecuali yang kerja nanti coba kita lihat dulu ya. Oke, enggak ada ya. Jadi tetap 0, 0. Nah, sekarang kerja, sikap ya, sikap nih. Kerja sudah, sekarang sikap. Sikap iya dan tidak saja. Wah, berarti 1 dan 2 saja ya. 1 ya, 2 tidak ya. 2 tidak. Nah, oke. Oke kan? Nah, itu ya. 1, 2 tidak. Nah, tinggal kita lihat saja di sini. Udah masuk ya. Ya, nama 1, 2 ini bisa di kayak Excel lah, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Ya. Nah, ini. Oke, ini sudah. Sekarang kita masuk ke nama. Riki Susan Sulastri. Ini saya buat saja biar jelas ya. Nah, itu karena kenapa dia tidak mau ini ya, saya ketik ya Riki ya. Itu kan muncul kan harusnya kan, di enter tidak mau. Nah, ada bunyi kan. Nah, itu karena di sininya numeric ya. Nah, ininya harus string ya. Karena dia kan nama. Kalau yang lain dia scale enggak apa-apa ya. Kita gunakan aja scale ya. Nah, scale enggak apa-apa kan ini nominal ya. Riki Susan Sulastri. Riki Susan Riki Susan Sulastri. Tak. Ini Ferry Irwan. Waduh. Ferry Irwan Ardian. Nicholas Neni Nina. Oke, sekarang masuk ke itu kan tadi kan di delta berapa berarti kan 4 ya, 422A 4221 ya. Nah, itu dia. 4221 ya. Jadi kalau udah yang lama itu kan menentukan ininya aja apa namanya variable view. Kalau yang lainnya gampang. 424. Nah, 4 424. Oke. 32 ya. Ya, yang ini ya. Sekarang yang kedua ya. 2 nih. 341 ya. 341. 341 5 3 kali ya. 5 3 kali. Salah data nih. 5 3 3 3. Oke. 554 ya. Wih, ada yang salah nih. Cherry, Delta, Amigo, Elena. Cherry 3 kali. Oh, yang ininya ya, namanya nih ada yang salah. Riki, Susan, Sulastri, Feni, Ferry, Irwan, Ardian, Nicholas. Ardian, Nicholas, Neni. Kalau mau ditambahkan ini juga boleh ya. Misalnya kan tadi ini tambahkan aja insert bisa ya, insert case. Nah, itu Ardian, Nicholas, Neni, Nina ya. Kita ulang lagi dari yang 1 Delta Bravo Bravo Amigo Delta Bravo Delta 1.
Nah, Cherry Bravo. Oke, betul ya. 5554 yang nomor 2 nih ya. 554. Oke, sekarang yang 3. Yang kosong tuh artinya yang si Penny nih misalnya atau Nina nih di bulan ketiga dia tidak memilih jenis sampo ya. Nah, dia tidak memilih jenis sampo. Ini rekomendasi nih. Dia setuju enggak dengan ini ya? Dengan sampo yang digunakan pernyataan sikapnya. Sekarang yang ketiga ya, Farah Elena 6 5 4 ya, 0 1 1465 ya, 14652 14652. Nah, tuh. Yang keempat ya. Yang untuk Susan itu 6 dari Ferry ya, 65. Ferry 65 ya. Kemudian 91 ya. Oke, sekarang untuk ininya wira swasta lain-lain ya. Tadi wira swasta itu nomor 2 ya, berarti 2331. 2331. Oke. 2331 3221. 3221. Benar nggak tuh? Betul. Kemudian 22 ya. 22. Pernyataan sikap. Iya 1, 2 tidak ya. Berarti 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 ya. 1 2 1 lah pencet 1 2 2 1 2. Nah, tuh ya. 1 2 2 1 2. Oke, udah nih. Dia udah selesai ya. Simpan nih. Latihan 5 input. Jangan ditimpa ya. 5 input kedua gitu ya. Nah, ya, kedua kasih nama yang berbeda. Yang tadi kan yang pertama latihan 5 input yang pertama tuh kan. Nah, ini yang kedua, simpan save ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa tinggal analisis lagi. Lanjut ke analisisnya. Ini multiple response table ya. Nih ya. Multiple response table, pilih analyze multiple response ya, nih. Analyze multiple response, define variable set, klik. Nah, ya, define variable set. Nah, nanti lanjutkan lagi nih. Yang dimasukkan itu yang hanya yang bulannya saja ya. Dalam contoh ini kita masukkan bulannya saja terlebih dahulu ya. Ya, muncul di sini ya. Nah, itu variabel inset. Ya, variabel inset muncul, kemudian lanjutkan dengan add ke multiple response set ya. Ini kategorisnya dipilih range sampai truknya 6 ya. Kategoris range 1, ininya 6, name-nya total, pembelian sabun labelnya ya, total pembelian sabun. Oke, masukkan. Ya, di sini. Ini kalau belum diisi ininya belum bisa dipindah ke kanan ya. Ini mau balikkan gini aja nih. Nah, ya di sininya tulis kategori 1 sampai 6 karena kan ada 6 ya, 6 pilihan jawaban ya. Nama tadi buat saja total, bebas ini ya. Pembelian sabun atau sampo ya, bebas. Pembelian sampo misalnya. Nah, kalau sudah muncul tanda add-nya ya klik add ya ke kanan. Jadi muncullah di sini multiple response set-nya total ya. Nah, kemudian lanjut lagi dengan close ya, di close. Ya, di close ini. Karena sudah kita definisikan tadi satu set total. Ya, sekarang lanjutkan kembali ini dengan memilih
multiple response frequencies, ya, multiple response frequencies, multiple analyze, multiple, masih di menu yang sama, tapi yang kita pilih selanjutnya bukan define lagi, tetapi frequencies, ya. Nah, ini dimasukkan ke kanan, ya. Nah, ini. Klik tanda panah ke kanan, ya, sehingga muncul seperti ini, ya. Kemudian kita tinggal oke-kan saja. Nah, muncullah seperti itu, ya. Ini, ya. Ini bisa dibalik-balik ini, ya. Ini abaikan saja missing values-nya, ya. Kemudian oke. Nah, munculnya dia seperti itu, ya, responnya. Amigo, Bravo, Delta, ya, persennya kelihatan di sini jumlah ini ya, yang paling banyak itu Delta ya, 21,9% ya. Nah, itu caranya. Jadi cukup gampang. Ini kalau yang multiple respon table. Kalau multiple respon table tuh dalam satu tabel, dalam satu itu tuh kolom itu bisa banyak lebih dari berapa jawaban. Kalau yang pertama tadi kan cuman variabelnya itu. Nah, ini bisa bisa tetap ini ya dia ya, tetap akan ke bawah terus dia. Nah, jadi outputnya itu satu aja cukup, mau dipisah dua pun enggak apa-apa, ya. Tetapi satu aja cukup. Jadi setiap kita melakukan analisis dia akan ke bawah terus. Kalau mau dihapus tinggal klik saja di sini, kemudian tekan delete, ya. Nah, bisa di-delete. Nah, ini. Ini bisa di-copy ke Excel. Nanti tinggal diedit saja, misalnya ada yang mau diganti responses ini nih, mau diganti tanggapan ya tinggal di ini saja, diedit saja di Word-nya ya. Ini bisa di-copy kok ya. Nah, jadi itu ya untuk membuat atau perbedaan membuat tabel dan multiple respon tabel. Kalau untuk membuat grafik itu ada di Graph nih ya, Chat Builder. Tapi di sini ya. Nah, tapi nanti dia sesuai dengan kebutuhan ya. Ingin menampilkan tabel dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk bar, dalam bentuk line ya. Nah, ini banyak nih, scatter dot ya, bisa dalam histogram, macam-macam ya. Jadi memang nah itulah untuk membuat perbedaan tabel yang sederhana dengan tabel yang kompleks. Oke, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya lihat chatnya kembali. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ngeblur tuh berarti dari ini ya, dari apa? Koneksi ya, kualitas koneksi kalian ya. Koneksi kalian yang tidak stabil tuh menyebabkan tampilan di layar kalian itu menjadi kabur. Nanti kalau misalnya nanti kan kalian kan juga ini ya, kuliah dengan dosen-dosen lainnya ya untuk mengecek mengecek apa, kecepatan internet kan bisa dicek. Kalau kita internet tidak stabil akan ketahuan ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ya, nanti saya record-nya saya matikan dulu ya, saya tutup sebentar nanti kita absen ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.